Selama tahun 2025 ini Pak Kadis, ini sudah optimalkah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Pak untuk bisa membantu? Makanya untuk meningkatkan penghasilan, kita kemarin ajak studi banding ke Temanggung, melihat pabrik rokok yang rumahan dan cara membuat cukainya bagaimana. Kami lakukan itu seperti melaksanakan pelatihan untuk budidaya tanaman tembakau yang baik. Di samping itu juga dilanjutkan dengan pelatihan bagaimana upaya untuk melaksanakan pasca panen yang baik. Pemirsa RCTV, faktor cuaca dikeluhkan oleh para petani tembakau yang ada di Kabupaten Cirebon karena berpengaruh terhadap kualitas dan juga hasil panen tembakau. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon pemirsa berinisiatif untuk memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk bisa meningkatkan kualitas hasil tembakau yang ada di Kabupaten Cirebon. Untuk lebih jelasnya pemirsa, kita simak liputan khusus kali ini yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon melakukan peningkatan kualitas bahan baku tembakau dengan mengoptimalisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT. Dalam program DBHCHT 2025 ini, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon fokus pada peningkatan bahan baku dengan demplot budidaya tembakau seluas 7 hektar. Budidaya tembakau didukung dengan kegiatan Good Handling Practice atau GHP dalam rangka peningkatan kualitas SDM, yang dalam hal ini adalah penggarap serta penyuluh pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mendorong industri pertanian dengan memberikan bekal kepada petani dan manajemen pengolahan hingga pemasaran produk dalam skala industri rumahan maupun skala besar. Pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk meningkatkan kualitas bahan baku tembakau di Kabupaten Cirebon. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak berbincang bersama Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Di sini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Bapak Denny Nur Cahya. Bapak, kita ingin tahu Bapak ini untuk bisa membantu para petani tembakau di Kabupaten Cirebon. Apa saja yang sudah dilakukan Dinas Pertanian? Ya, Dinas Pertanian Cirebon telah melakukan pemberian benih yang bersertifikat, kemudian juga memberikan pelatihan pada para petani tembakau untuk bagaimana cara mengolah tanah dan juga cara menanam tembakau. Juga kita telah memberikan pendampingan dalam pasca panen. Bagaimana cara untuk memanen yang baik sehingga bisa dipasarkan, dan juga kita telah memberikan pelatihan untuk pengolahan tembakau sampai menjadi rokok dan cara membuat cukai tembakau. Oke, dari awal sampai akhir ya Pak ya, sampai bisa didistribusikan. Betul. Begitu Pak. Ya. Oh, oke. Saat ini kita sudah berada di lahan tembakau ya Pak ya. Dan tembakau. Ya. Oke, di desa Cisaat. Cisaat. Ya, di Kabupaten Cirebon pemirsa. Kecamatan Walad. Ya. Kita bisa lihat apa ya di sini ada pertanian ini ya tembakau ya. Ini termasuknya juga potensi sekali ya Pak ya untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Betul, ini sangat potensi sekali karena masih sedikit dari Cirebon, dan di sini ada 1,5 hektar dan juga di sebelah sana ada 4,5 hektar. Oke. Selama tahun 2025 ini Pak Kadis, ini sudah optimalkah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Pak untuk bisa membantu, apalagi ini faktor cuaca ya Pak berpengaruh sekali. Betul, Pak terhadap hasil panen dan kualitas tembakau ini. Ya, faktor cuaca sangat menunjang sekali. Ini baik sekarang ditanam tembakau karena masih dalam suasana cuaca musim kemarau. Jadi memang bagus sekali. Nanti kalau udah hujan kurang bagus. Hasilnya itu kalau misalkan terburuknya seperti apa sih Pak untuk hasil tembakau ini Pak? Yang kurang bagus karena faktor cuaca ya, apalagi ini peralihan dari musim kemarau ke hujan ya Pak? Ya, kalau musim hujan nanti tumbuhnya kurang bagus. Kurang bagus. Itu kan yang keringnya yang kita ambil. Nanti setelah ini kan nanti diseling dengan
tanaman tebu. Gitu. Tanaman tebu. Iya. Oke, ini kita bisa lihat, ini bisa diinformasikan juga ini ya Pak ya, yang Iya. dinamakan tanaman tembakau ya Iya, Pak iya. Kadis ya. Iya. Oke, Dari ini bawah yang dari bawah ya. Iya. Ini di sini bisa terlihat terhampar semua tanaman tembakau dengan para petani yang ada di Desa Cisaat juga pemirsa sedang melakukan aktivitas ini, sedang memanen ya Pak ya. Betul, ini Mbak. Mhm. Hari ini ada beberapa tenaga kerja, ibu-ibu banyaknya sini Mhm. yang melakukan panen dari tadi jam 6:30 mulainya. Oke, Pak, tantangan yang yang dihadapi Pak untuk para petani tembakau sendiri apa sih Pak? Mungkin pertama dalam panen ya, Mhm. kita kadang-kadang kan kita distribusikan ke pabrik rokok, Oke. misalnya kurang bagus rajangannya atau kurang kering, nah itu Mhm. akan mempengaruhi dari harga. Oke, harga saat ini termasuknya naik, turun atau stabil nih Pak Kadis? Sekarang stabil ya, Stabil. di angka 32.000 per kilo. 35.000 per 32.000 lagi. 32.000 per kilogram. Ini jadi tidak ada keluhan nih dari para petani tembakau terkait dengan harga yang tinggi. Harga rendah mungkin Oke, tinggi sih. oh harga yang rendah ini apa ya? Tinggi bagus ya. Oh iya betul ya Pak. Berarti harga yang tinggi bagus ya, harga jual ya Pak ya. Ya. Berarti harga rendah berarti tidak ada ya Pak ya? Ya, nah makanya untuk meningkatkan penghasilan, Mhm, kita kemarin ajak studi banding ke Temanggung mhm. melihat pabrik rokok yang rumahan dan cara membuat cukainya bagaimana. Itu kan meningkatkan Oke. nilai jual. Mhm. Di sana sebagai percontohan ya Pak ya, Betul. yang bisa diterapkan di wilayah Kabupaten Cirebon. Betul ya. Oke, bisa Pak kita seperti itu Pak, lebih oke Ya, lagi itu dong Pak. bisa lah. Kemarin Mhm. bisa kita belajar di sana untuk buat cukai itu tinggal kita daftar ke OSS, Mhm. kemudian ke Indak dan sebagainya kita keluar cukai dan kita bisa membuat rokok yang legal. Ya. Mhm. Ada berapa banyak sih Pak para petani tembakau yang sudah dibina ya, mendapatkan pelatihan dari dinas Pak? Ya sekitar 30 orang. 30 orang petani. Oke. Ini harus terus ya Pak ya mendapatkan perhatian ya Pak para Ya, petani harus tembakau ini terus, Pak. ya. Keinginan mereka tuh seperti apa sih yang disampaikan ke dinas? Keinginannya mereka ingin supaya dinas itu tetap membina, kemudian juga kan ini juga ada penyakitnya, Mhm. kita bisa mengatasi apa saja yang supaya tanamannya bagus. Tentunya kan perlu penyuluh juga, ada beberapa penyuluh di Kecamatan Walad ini Oke. untuk membina petani ya dari mulai tanam sampai dengan penjualan. Menanam ini jadi tanahnya tidak berak ya, tidak kosong. Setelah ditanam tembakau, tanam itu lagi. Oke. Kita lihat nih bagaimana aktivitas dari ibu-ibu di sini ya, petani tembakau pemirsa dalam memanen tembakau yang saat ini memang sudah waktunya ini apa? Dipanen ya Pak ya? Panen dia. Oke. Panennya bisa Mhm. terus-terusan gitu. Oh iya. Kalau sudah Dalam 1 tahun berapa kali Pak? Kalau boleh tahu Pak? 6-7 kali. 6-7 kali panen. Iya, dalam kurun waktu 4 bulan. Dalam kurun waktu 4 bulan. Oke, kita lihat ya. Itu ibu-ibu dan bapak-bapak sedang melakukan aktivitasnya pemirsa RCTV. Kita melihat bagaimana juga sih keinginan dari para petani tembakau yang ada di Desa Cisaat ini, terlebih dalam peningkatan kualitas dari bahan baku tembakaunya. Petaninya ada. Ya, siapa nanti kita juga ngobrol bersama para petani yang ada di sini ya pemirsa ya. Kita lihat dulu aktivitas dari mereka nih pemirsa. Oke. Yang dipetik tuh yang bagaimana nih? Yang sudah siap panen nih Pak? Ya. Ibu, halo Ibu. Oke, kita mau tahu. Wah, ini Ibu sudah banyak nih. Ini yang mau dipanen Ibu? Iya, Oke, sudah ada kuning-kuning ini? iya. Yang sudah berubah warna ini ya Bu ya? Iya, Oh, ini nih pemirsa hasil dari panen ya Bu ya. iya. Ini lihat daunnya lebar juga ya Pak ya? Iya. Ini seperti bayam Pak. Ya, ini untuk daun tembakau ya Bu ya? Iya. Ini pemirsa ya. Oke. Program diseminasi Good Handling Practice yang didanai oleh DBHCHT secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan daya saing bahan baku tembakau lokal. Kegiatan Good Handling Practice juga merupakan upaya untuk membekali petani tembakau yang baru memasuki tahun kedua produksi. Ada keinginan dari para petani tembakau nggak Bu? Ya, Ibu ingin pengennya hasilnya subur, Mhm. bagus, biar lebih banyak hasilnya. Gitu. Oke, lalu bantuan dari dinas sejauh ini bagaimana Bu? Sudah maksimal belum Bu? Ya, alhamdulillah udah maksimal. Apa yang diberikan bantuan Bu dari dinas? Selama ini sih ya dikasih apa sih sembako gitu ya, dikasih ya buat kerja seragam gitu aja. Oke, bantuan pupuk gitu Bu? Ya, Karena pupuknya kan mahal ya Bu ya? Iya.
udah Oke. ada itu. Oke. Harapannya bagaimana Ibu sebagai petani tembakau? Harapan kedepannya mudah-mudahan semakin bagus gitu aja. Oke, alhamdulillah ya Bu. Ya. Ya, Sudah sejahtera belum Bu para petani tembakau Bu? ya, insya Allah lah Oke. sejahtera. Pengolahan pasca panen dan sharing session dengan pengepul tembakau di Jawa Barat, pengetahuan terkait bea cukai dan rokok ilegal, pemanfaatan sumber daya dan pembuatan akses pasar menjadi rangkaian proses yang diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan diri bagi para petani. Baik, terima kasih. Dalam hal ini Dinas Pertanian alhamdulillah dapat dukungan kegiatan dari DBHCAT itu di tahun 2025 ini tahun kedua untuk kegiatan peningkatan kualitas bahan baku tembakau, di mana sumber anggarannya dari anggaran DBHCAT. Di tahun pertama kita itu untuk penumbuhan petani itu seluas 3 hektar di tahun 2024. Dan alhamdulillah di tahun 2025 itu kita meningkat menjadi 7 hektar. Dan ini terus terang antusias petani ke depan ini sangat banyak sekali. Sehingga mudah-mudahan ke depan ini lebih mengarah ke pengembangan tanaman tembakau di Kabupaten Cirebon. Oke, apa program-program ataupun gebrakan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Pak? Yang pertama tentunya kami selalu intensif melaksanakan pendampingan di tingkat lapangan, baik melalui penyuluh ataupun kami selaku bidang hortikultura dan perkebunan. Karena memang di Cirebon sendiri petani tembakau itu baru 2 tahun, artinya kalau usianya masih baru perlu banyak belajar. Nah, diantaranya upaya yang kami lakukan itu seperti melaksanakan pelatihan untuk budidaya tanaman tembakau yang baik. Di samping itu juga dilanjutkan dengan pelatihan bagaimana upaya untuk melaksanakan pasca panen yang baik, begitu. Oke, ada masukan apa untuk para petani tembakau kita nih? Ya, harapannya untuk petani tetap bersemangat karena memang tanaman tembakau ini merupakan tanaman potensi yang dikembangkan. Dan insya Allah tahun sekarang juga kami melaksanakan kajian bekerja sama dengan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto terkait uji kelayakan tanaman tembakau di Kabupaten Cirebon. Sehingga untuk tanaman tembakau ini tidak diragukan lagi bahwasanya ini layak dikembangkan di Kabupaten Cirebon. Oke, lokasinya hanya di sini ada Pak, di Cisaat Cibogo itu Pak? Alhamdulillah di Cibogo, sebenarnya tadi di Desa Cibogo lokasinya sama Karangwareng karena berbatasan. Di situ tuh ada hamparan 6 hektar dan di Gegesik di Bayalangu Kidul itu ada 1 hektar. Sehingga total Kabupaten Cirebon saat ini masih kecil sekali kalau dibandingkan teman-teman kabupaten lain yang menerima DBHCAT. Kalau kita kemarin ke Temanggung aja rata-rata per tahun itu hampir 4.000. Jadi kalau dibandingkan Cirebon masih 0, jadi kita masih terus tahap belajar, termasuk juga tahun kemarin kita tidak ada fasilitas untuk alat perajangan, kita coba mandirikan gitu. Kira-kira petani ini bisa merajang sendiri dan bisa menghasilkan produksi rumahan rokok agar dibina untuk instansi terkait juga untuk penerbitan cukai tembakonya agar mendapatkan PAD untuk daerah gitu. Yang sudah terjalin ini diantaranya kami kemarin sudah ngobrol secara khusus dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon karena beliau yang lebih paham terkait dengan KIHT-nya gitu. Untuk teman-teman petani tembakau agar tetap semangat memelihara dengan baik karena memang ini butuh perjuangan sehingga kalau sudah merasa berhasil bisa ditiru dan dicontoh oleh petani-petani tembakau yang lainnya. Karena terus terang tanaman tembakau ini bukan tanaman utama, jadi tanaman sela yang ditanam itu setelah tanaman utama gitu.
Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon bertekad untuk mendongkrak kualitas industri rokok dengan mengoptimalisasi lahan yang dikerjasamakan dengan petani. Dan saat ini sudah ada 2 titik lokasi budidaya tembakau, yakni di wilayah timur dan barat. Pemanfaatan DBH-CHT melalui peningkatan kualitas bahan baku tembakau ini pemirsa dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Saya masih bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Bapak Denny Nur Cahya. Saat ini kita sudah berada di rumah produksi tembakau ya Pak. Betul. Kita akan lihat bagaimana proses pencacahan ya dari tembakau, kemudian nanti bisa dilihat langsung proses pengeringannya ya. Yuk, udah penasaran langsung saja pemirsa ya kita lihat bagaimana proses pencacahannya. Ini yang sedang dikeringkan atau bagaimana nih Pak Kadis? Ini hasil dari petikan tadi, di angin-angin. Oh, yang tadi dipetik ya. Ini di angin-anginnya terlebih dahulu. Nanti berubah warna, Pak? Oh, iya. Dan ini Bapak ini pemilik ya Pak ya? Di sini Pak siapa Pak namanya Pak? Pak Herman. Oke, ini di Desa Cisaat Pak. Oh, Cangkuang. Kecamatan Babakan. Ya, Desa Cangkuang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Ini sedang dikeringkan sampai berubah warna itu ya Pak ya? Biar matang. Tidak terkena sinar matahari langsung Pak? Enggak, harus diangin-angin. Harus diangin-angin saja? Kan sampai mengering nanti kan harus kena sinar matahari, tidak? Kalau udah dirajang. Udah dirajang. Oh, begitu Pak Herman. Biar matang kayak gini, baru kita dirajang. Oke, berapa lama ini Pak prosesnya Pak? Kalau yang ini 2 hari. 2 hari? Biar lemas, ini 2 hari. Oh, diangin-angin selama 2 hari. Ini udah mulai proses perajangan untuk bikin tembakau yang mau dijemur biar kering gitu, Bu. Harus dirajang dulu ya Pak ya? Iya, dilipat terus dirajang seperti ini gitu. Terus diancakin baru kita jemur. Jemur sama berapa lama Pak? Kalau panasnya tinggi, tarik itu minimal 2 hari udah kering. Kalau cuacanya mendukung, kalau cuaca nggak mendukung ya seperti yang tadi di kebun, daunnya kecil-kecil karena faktor cuaca kan. Jadi faktor cuaca itu ya Pak? Iya. Lebih bagus kemarau atau hujan Pak? Kemarau atuh. Lebih bagus kemarau karena bakau itu dari pertama penanaman tuh harus jangan kena hujan, Mbak. Selama 1 bulan jangan kena hujan. Jadi pertumbuhannya cepat. Kalau udah kena hujan baru langsung nyepes lagi gitu. Dari awal menanam kemudian sampai bisa dipanen itu prosesnya berapa lama Pak Herman? 2 bulan. 2 2 bulan itu kita mulai pemetikan, pemanen pertama daun bawah. Daun bawah yang kayak tadi kan daun kedua. Daun bawah 4 daun dipetik, ntar daun yang bagusnya daun tengah. Aslinya 3 kali pemanenan Pak, aslinya kan gitu. Bawah, tengah, atas terakhir gitu. Ini Bapak metodenya Bapak pergunakan sendiri atau bagaimana nih Pak? Ini Untuk menanam tembakau itu Pak? dipergunakan sendiri? Enggak pakai modern begitu Pak? Enggak. Masih Manual, tradisional, manual aja. Apa rasakan dari bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Pak Herman? Ya intinya sangat membantu di pertanian di tembakau, Mbak. Karena selama ini kan udah 2 tahun uji coba, ya alhamdulillah ya berhasil seperti ini gitu. Pelatihan, kemudian apalagi bantuan apa yang sudah dirasakan Pak? Banyak, dari mesin cacah, dari pupuk, dari head dryer, dari pompa air, sama rak-raknya, sama ancaknya juga dari Dinas Pertanian ya namanya. Jadi teman-teman petani itu banyak yang antusias pingin nanam tembakau gitu. Biar di Kabupaten Cirebon ini tambah maju di tembakau. Ya pinginnya sih bisa bikin produksi rokok sendiri, biar kita jualnya secara legal gitu kan. Ada dukungan dari cukainya gitu, dipermudah gitu. Biar bisa mandiri ya Pak? Ya, biar bisa mandiri ada produksi rokok dari Kabupaten Cirebon gitu.
strategi dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan produksi pendapatan petani tembakau adalah tadi yang setelah saya katakan bahwa kita membuat pelatihan-pelatihan bagi petani pemula yang ingin menjadi petani tembakau. Kemudian juga kita memberikan benih yang bersertifikat agar hasilnya bagus. Memberikan juga cara pelatihan dalam penanganan pasca panen agar hasilnya sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Juga kita saat ini masih memasarkan ke petani tembakau di Majalengka karena ada korporasinya. Kita harapkan ke depan di Kabupaten Cirebon juga ada korporasi tembakau sehingga konsumen ya atau pabrik bisa langsung ke korporasi di Kabupaten Cirebon. Juga untuk meningkatkan hasil juga PAD untuk pemerintah Kabupaten Cirebon, kita harapkan kita permudah untuk penerbitan cukai rokok. Tentunya kita berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait seperti dinas perdagangan dan perindustrian juga untuk mempercepat dan juga DPM PDSP untuk percepat pembuatan mempermudah cukai tembakau sehingga dapat membuat produksi rokok sendiri dan dapat menghasilkan pendapatan untuk juga sesuai dengan keinginan dari Pak Herman ya Pak, ingin memproduksi rokok sendiri nih. Betul, kebetulan kemarin karena sudah studi banding ke daerah Temanggung yang banyak sekali di sana perusahaan rokok rumahan yang sudah mendapatkan cukai, jadi membuat rokok di perumahan di rumah tangga, tapi ada cukainya gitu. Okay. Bagaimana nih Pak evaluasi atau pengawasan dari dinas terkait juga nih Pak untuk para pelaku ya Pak ya ini yang ingin berusaha mandiri Pak. Ini kan kita kan gempur rokok ilegal nih Pak Kadis. Betul. Dengan adanya produk tembakau ini tentunya banyak keinginan ya dari masyarakat untuk membuat rokok karena memang bahan bakunya sudah jadi kan, tinggal dibuat rokok saja. Nah kendalanya mungkin barangkali yang belum tahu bagaimana cara membuat cukai, ya kita sediakan di dinas untuk konsultasi. Nanti kita arahkan ke dinas-dinas terkait untuk bagaimana cara membuat cukai di rokok. Pak, indikator keberhasilan penggunaan DBHCAT Pak yang meningkatkan bahan baku tembakau bagaimana Pak indikatornya Pak? Sebenarnya kalau indikator keberhasilan dari dana DBHCAT adalah mungkin kita karena tembakau itu kan bukan tanaman swasembada ya, bukan karena memang untuk rokok ya, bukan untuk pangan. Jadi indikatornya mungkin kalau di Dinas Pertanian karena kita mendapat dana DBHCAT, jadi petani tembakau di Kabupaten Cirebon biarpun sedikit mereka merasa terbina dan terlayani apa yang mereka perlukan untuk proses penanaman dan juga proses pasca panen dan juga mudah-mudahan untuk proses pemasaran. Ya, dampak untuk perekonomian daerah sendiri apa yang dirasakan ya Pak? Ya benar untuk daerah sekitar ya, jadi di samping petaninya juga ada masyarakat sekitar yang bekerja di pertanian tembakau tersebut. Ada yang menanam, ada yang melihara dan menyiram, juga ada yang memanen ya. Tadi banyak ibu-ibu yang juga di rumah produksi ini ada beberapa tenaga kerja yang melakukan perajangan, kemudian pengepakan untuk dijemur ya, dan juga pengepakan untuk dijual. Jadi ada beberapa pegawai atau karyawan yang tidak bisa diukur dengan uang ya, jadi terserapnya tenaga kerja. Tentunya kalau misalnya untuk kesejahteraan, tentunya kualitasnya harus bagus dan harganya tinggi sehingga tembakau dapat terserap ke semua pabrik rokok. Pada dasarnya perusahaan rokok menerima semua jenis tembakau karena berbagai macam-macam tembakau dari manapun pasti akan mereka terima, karena kalau variannya kurang biasanya memang nanti rasanya bisa berbeda, jadi mereka semua terima. Dan untuk mensejahterakan petani tentunya kualitasnya diperbaiki sehingga harganya bisa tinggi. Dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon.
Tim Liputan RCTV.